Pernah suatu kali lagi asik scroll media sosial tiba-tiba lewat postingan yang cukup heboh dengan caption, ternyata teori Big Bang sudah tertulis di kitab suci sejak ribuan tahun lalu, atau fisika kuantum membuktikan alam gaib itu nyata. Bagi sebagian orang, menemukan benang merah antara sains dengan agama ini mungkin terasa seperti validasi yang melegakan. Tapi kalau kita mau jujur dan sedikit kritis, hobi cocokologi ini sebenarnya memaksakan dua hal yang pada dasarnya tidak bisa dan memang tidak perlu disatukan. Sains dan agama itu ibarat dua kacamata dengan lensa yang fungsinya sangat bertolak belakang. Sains lahir dari rasa ragu, ia bekerja lewat pengamatan, pengujian, dan bukti nyata. Sains bertugas menjawab pertanyaan, bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana virus bermutasi. Kalau ada bukti baru yang mematahkan teori lama, sains akan merevisi dirinya sendiri tanpa sungkan. Nah, agama lahir dari iman, ia bersandar pada keyakinan, nilai moral, dan spiritualitas. Agama bertugas menjawab pertanyaan, mengapa kita hidup di dunia ini, bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Kemudian mencampur adukan keduanya itu sama anehnya dengan seperti menggunakan buku resep masakan untuk mencari tahu cara merakit mesin motor. Keduanya buku yang berguna tapi dipakai untuk tujuan yang sama sekali salah. Ketika kita terus-terusan memaksa agama agar sejalan dengan temuan sains terbaru, kita sebenarnya sedang mengambil risiko yang cukup besar. Coba saja bayangkan skenario berikut ini. Hari ini kita merasa bangga karena sebuah ayat di kitab suci seolah-olah mengonfirmasi teori sains A. Kita jadikan itu alat untuk berdebat dan pamer kebenaran. Lalu 10 tahun kemudian ilmuwan menemukan bukti yang mematahkan teori sains A dan menggantinya dengan teori B. Pertanyaannya, apakah iman kita ikut batal karena teorinya berubah? Menjadikan kitab suci sebagai buku pelajaran sains justru mengecilkan makna spiritualnya. Teks-teks agama itu diturunkan untuk menjadi kompas moral dan membimbing jiwa manusia, bukan untuk menjelaskan rumus gravitasi atau cara kerja sel merah. Sebaliknya, menyelipkan dogma agama ke dalam penelitian sains hanya akan membuat sains kehilangan objektivitasnya. Kita tidak perlu menjadi ilmuwan yang ateis ekstrim untuk bisa menghargai rasionalitas, dan kita juga tidak perlu memelintir jurnal ilmiah agar terlihat religius untuk menjadi orang yang beriman. Sains membantu kita memahami cara kerja panggung alam semesta, sementara agama dan filsafat membantu kita mencari makna tentang apa peran kita di atas panggung tersebut. Jadi, rasanya kita bisa mulai berhenti memaksa sains dan agama untuk selalu bergandengan tangan di setiap kesempatan. Biarkan saja mereka duduk di meja yang berbeda. Lagi pula kita tetap bisa menikmati kopi dan teh tanpa harus mencampurnya ke dalam satu gelas yang sama, kan?